Semangat pagi Indonesia. Halo sahabat Erlangga dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah sebuah layanan Erlangga untuk memfasilitasi teman-teman belajar di rumah. Hari ini bersama Mr. Yan, kita akan membahas tentang UTBK Saintek Fisika. Acara ini untuk anak-anakku kelas 12 SMA, 12 SMP, dan alumni yang akan berjuang di PTN Impian. Oke, sudah tidak sabar lagi ya, dan mari kita saksikan. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita mulai. Oke, kita share screen. Kita lihat, ketika kita bicara tentang Saintek Fisika memang sangat penting. Mengapa? Karena semua mapel teknik, prodi teknik membutuhkan ini. Dan berapa nilai minimalnya? Kita lihat statistiknya minimal 600. Oke, kita lihat sekarang. Ini distribusi materinya ternyata mekanika menempati urutan yang pertama. Kita lihat ada listrik magnet, zat kalor, getaran gelombang, fisika modern, cahaya optik, fluida. Kita mulai dari yang nomor 1. Oke, dari nomor 1 kita lihat di sini nilai R1-nya itu 10 cm. R2-nya 5 cm. Kemudian tegangan tali pertamanya 12,5 Newton, tegangan tali keduanya 15 Newton, dan percepatan benda B-nya 2,5. Ingat, ini katrolnya ada 2. Yang dicari siapa Mr. Yan? M1, M2, dan I. Yang pertama, karena di sini alfa 1 dengan alfa 2 sama, kok bisa Pak Yan? Karena katrolnya sepusat. Ini sama dengan A dibagi R. Karena yang diketahui adalah A2, maka pakai A2. 2,5 dibagi 0,05, ketemunya 50 radian per sekon kuadrat. Sehingga nanti nilai A1 ya sama, alfa dikali R1. Berarti 50 dikali 0,1, ketemunya 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita bicara translasi benda 1. Berlaku kan sigma F sama dengan MA. Nanti di sini kan ada W1, ini ada W2, ini T1, ini T2, ini T1, ini juga T2. Nah, nanti benda A akan bergerak ke atas, B ke bawah. Kok bisa misalnya? Karena nilai T-nya lebih kecil. Nah, sehingga di sini berlaku T1 min W1 sama dengan M1 dikali A1. 12,5 min 10 M1 sama dengan M1 dikali 5. Sehingga 12,5 sama dengan 15 M1. Maka nanti nilai M1-nya 12,5 dibagi 15. Itu 5/6 kilogram. Oke. Sekarang kita akan mencari M2. Sama. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti nanti kita lihat W2 min T2 sama dengan M2 dikali A2. 10 M2 min T2-nya berapa guys? T2-nya tadi kan 15 sama dengan M2-nya berapa? M2-nya belum tahu, 2,5 M2. Sehingga nanti 7,5 M2 sama dengan 15, maka M2-nya ketemunya 2 kg. Nah, sekarang kita bicara tentang rotasi. Rotasi. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Berarti nanti nilai T1 kali R1 min T2 kali R2
sama dengan I kali alfa. 12,5 kali 0,1 dikurangi 15 kali 0,05 sama dengan I kali alfanya 50. 0,5 sama dengan 50I, berarti I-nya ketemunya 0,01 kilogram meter pangkat 2. Sehingga nanti kita akan memilih B. Mekanikal yang kedua, ini ceritanya ada balok diberi pegas pada sebuah rantai licin. Sementara ada peluru yang diarahkan ke mereka. Akibatnya nanti pegasnya akan tertekan karena terdesak peluru. Nah, di sini nilai K-nya 4000 Newton per meter. Massa pelurunya 10 gram, kecepatannya 8 meter per sekon. Massa baloknya 390 gram, kecepatannya 0. Pertanyaannya, delta X-nya berapa? Langkah pertama, kita mencari nilai kecepatannya menggunakan konsep hukum kekalan momentum, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1P1 aksen plus M2V2 aksen. Berarti 10 dikali 8 ditambah 390 kali 0 sama dengan 10 P aksen ditambah 390 P aksen. Maka 80 sama dengan 400 V aksen. Sehingga V aksennya ketemunya 0,2 meter per sekon. Nah, selain itu, kita harus menggunakan konsep yang kedua. EP sama dengan EK setengah K kali delta X kuadrat sama dengan setengah MP kuadrat. MP-nya V aksen. Ya. Nah, mungkin kamu bertanya, Pak, tuh mengapa kok nilai V aksennya sama? Lah ini kan di sini. Nah, di sini karena dia nancep. Oke, maka setengahnya dicoret, ya toh. 4000 dikali delta X kuadrat sama dengan 0,4 karena massa totalnya dikali 0,2 dikuadratkan. Maka delta X kuadratnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga delta X-nya 2 10 pangkat min 3 meter. Jadikan senti 0,2 cm. Berarti jawabannya adalah B. Next sekarang. Ini soal termodinamika gas diatomik pada proses isobarik. Di mana nilai tekanannya kan tetap P1 sama dengan P2 sama dengan P sama dengan XPA. Volume awalnya itu Y meter kubik. Terus bertambah 4 kalinya. Berarti nanti nilai P2-nya menjadi 4Y. Sehingga nanti delta V-nya adalah 3Y. Nah, yang pertama yang ditanyakan kan Q-nya berapa? Oke, kita harus tahu usaha. W sama dengan V kali delta V. Atau X dikali 3Y. Maka sama dengan 3XY. Selanjutnya kita akan mencari apa guys? Mencari delta U-nya. Perubahan energi dalamnya. Karena ini diatomik, maka 5/2 NR delta T. Atau 5/2 W. Maka menjadi 5/2 dikali 3XY. Ketemunya 7,5 XY. Nah, hukum 1 termodinamika
menyatakan delta U sama dengan Q min W. Maka Q-nya sama dengan delta U ditambah W. Berapa guys? 7,5 XY ditambah 3 XY. Maka nanti nilai Q-nya 10,5 XY. Kan positif. Kalau positif berarti masuk sistem. Oke, selanjutnya. Ini materi gabungan macam-macam. Nah, di sini yang diketahui panjangnya 1 meter, masanya 1 gram, luas penampangnya 10 pangkat min 6 meter persegi, ya toh. Kemudian delta T-nya 20 derajat Celcius, alfanya 1,21 kali 10 pangkat min 5 per Kelvin, kemudian modulus yang-nya 2/10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Pertanyaannya, kita disuruh mencari nada dasar. Oke, konsep yang pertama kita konsep modulus elastis yang namanya E, tegangan dibagi regangan, atau gaya perluas dibagi delta L per L. Sehingga yang namanya F sama dengan E dikali A per L kali delta L. Padahal menurut suhu kalor delta L itu adalah L kali alfa kali delta T, pemuaian kan? Sehingga maka menjadi F-nya adalah E dikali A dikali alfa kali delta T. Nah, kemudian ini kita lihat yang namanya V akar dari F dikali L dibagi M. Apa ini? Kecepatan gelombang transversal. Sehingga V-nya menjadi akar dari F-nya tadi E dikali A kali alfa kali delta T dikali L dibagi M. Kita masukkan angka-angkanya ya. E-nya tadi 2 kali 10 pangkat 11. Kali 10 pangkat min 6. Kali 1,21 10 pangkat min 5. Dikali 1 dikali 20. Dibagi 10 pangkat min 3. Nanti kita akan ketemu 220 meter per sekon. Padahal yang namanya F1, V per 2L. 220 dibagi 2 kali 1. 110 head. Oke, tapi ketemunya V. Wah, Pak, ternyata konsepnya banyak sekali. Betul. Maka belajar dan belajar. Oke. Nomor selanjutnya tentang getaran. Awalnya panjangnya itu L, frekuensinya adalah 4 Hz. Kemudian L2-nya dipotong 36%, maka kan tinggal 64% dari L atau 0,64 L. Maka F2-nya berapa? Ingat, yang namanya F itu kan 1/2 pi akar dari G per L. Ya toh? Sehingga kalau kita bandingkan, maka F2 per F1 akar dari L1 per L2. Karena apa? Karena di sini antara F dengan L berbanding terbalik pakai akar. Sehingga nanti nilai F2 dibagi F1-nya 4 sama dengan akar L dibagi 0,64 L. N-nya coret, nah, terus diakarkan. Berarti F2 per 4 sama dengan 1 dibagi 0,8. So, F2-nya 4 dibagi 0,8. Ketemunya 5 Head. Oke. Selanjutnya, tentang fisika modern, yaitu relativitas. Ceritanya tuh, ada pengamat diam di bumi. Dia mengamati 2 buah pesawat yang bergerak menjauhi dia. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Tapi kecepatannya keduanya sama loh guys. Sama-sama V ya. Maka nanti di sini kita lihat
yang namanya misalkan V1-nya itu XC, maka V2-nya min XC. Ternyata kecepatan relatifnya 40/41C. Nah, pertanyaannya nilai X-nya berapa? Oke. Definisi dari kecepatan relatif di sini yang namanya V12 itu V1 min P2 dibagi 1 min P1 P2 per C kuadrat. 40/41C sama dengan XC dikurangi min XC per 1 min XC dikali min XC dibagi C kuadrat. Maka 40/41 sama dengan 2X dibagi 1 plus X kuadrat. Nah, maka 20/21 sama dengan X dibagi 1 ditambah X kuadrat. Oke, kita kali silang guys. 20 ditambah 20X kuadrat sama dengan 21X. Sehingga 20X kuadrat min 21X ditambah 20 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini 5X, ini 4X. Ya. Nah, maka nanti nilai X-nya ketemunya 4/5 atau X-nya ketemunya 5/4. Ingat, konsul SD mengatakan tidak boleh ada benda yang mempunyai kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Maka jawabannya yang 4/5 karena ini tidak mungkin. Kan? Sehingga jawabannya adalah E. Sekarang kita bicara tentang listrik statis. Nah, di sini ada dua buah muatan. Ini muatan positif, ini juga muatan positif. Ini Q1 plus 1 mikrokolom, ini Q2-nya plus 4 mikrokolom. Nah, di sini ada muatan ketiga. Jarak mereka itu 60 cm, sehingga kalau misalkan tepat di tengah-tengah berarti kan 30 cm. Ternyata energi potensial sistemnya 0, maka nilai Q3-nya berapa? Oke. Kalau kita bicara tentang energi potensial sistem berarti ada EP12, ada EP13, ada EP23. 0 sama dengan K Q1 Q2 per R12, K Q1 Q3 per R13, K Q2 Q3 per R23. Nah, sehingga nanti nilai K-nya kan kita coret semua. Nah, maka 0 sama dengan 1 dikali 4 dibagi jaraknya 60. Ditambah 1 kali Q3 per 30. Ditambah 4 kali Q3 per 30. Pindah ruas, min 4/60 sama dengan 5Q3 per 30. Atau min 2/30 sama dengan 5Q3 per 30. Oke, berarti kan ini kita coret. Seret ya, sehingga maka nanti 5Q3 sama dengan min 2, Q3-nya min 0,4. Negatif gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Itu jika kita ketemu listrik statis. Ingat, EP energi potensial itu besaran skala. Next. Selanjutnya listrik dinamis ya. Kita punya 5 buah hambatan dirangkai demikian. PAB-nya diinginkan 6 volt, maka GGL-nya berapa? Sebelum kita mulai kita cek di sini. Ini kan 4, ini 6. Tulis dulu. 4 dikali 6. Kemudian ini 2, ini 12. Ternyata sama dengan
2 dikali 12. Berarti artinya ini jembatan Wheatstone. Berarti yang 7 ohm itu hilang. Maka nanti gambarnya jadi seperti ini, nak. Nah, ini 4 ohm, ini 12 ohm, ini GGL, ini 2 ohm, ini 6 ohm. Oke. Langkah pertama coba aja kita pakai jalur yang ini dulu. Ini ada I. Maka yang namanya VAB kan sigma GGL plus sigma I kali R. 6 sama dengan 0 ditambah I kali 12. Maka 6 sama dengan 12I, berarti I-nya setengah ampere. Nah, coba kalau sekarang kita pakai jalur yang bawah. Jadi nanti kita jalurnya ke sini. Maka VAB sama dengan sigma E plus sigma I kali R. 6 sama dengan GGL. Nah, karena dari A ke B lewat jalur bawah itu melawan, maka I-nya jadi negatif setengah. R-nya 4. Maka 6 sama dengan E min 2. Maka E-nya ketemu 8 volt. Ini hanya permainan tanda. Oke. Yang tadinya rangkaiannya rumit menjadi sederhana. Oke. Kita lihat sekarang untuk efek fotolistrik. Di sini ketika panjang gelombangnya 500 nanometer, potensial hentinya 2 volt. Lihat dulu. Ketika lambda satunya 500 nanometer, potensial hentinya 2 volt. Ketika lambda 2-nya 400 nanometer, V02-nya berapa? Ingat, frekuensi ambangnya 600 nanometer. Lah, padahal kita sudah tahu yang namanya energi kinetik itu kan W min W0 atau H kali F min HF0. Padahal F sendiri kan C per lambda, maka jadinya seperti ini. 1 per lambda min 1 per lambda 0. Nah, EK sendiri kan E kecil dikali V0. Nah, perhatikan, nah. Ini ternyata tergantung oleh ini. Karena apa? Yang lain konstan. Sehingga kita punya persamaan V02 per V01 1 lambda 2 min 1 lambda 0 dibagi 1 lambda 1 min 1 lambda 0. Sehingga V02 dibagi 2 1/400 min 1/600 dibagi 1/500 min 1/600. Oke, kita coret guys, biar gampang. Apanya ini Pak? Nah, seret, seret, seret ya. Maka nanti nilai V02 per 2 sama dengan 1/4 min 1/6 dibagi 1/5 min 1/6. Yang atas jadi 1/12, yang bawah jadi 1/30. Sehingga V02 per 2 sama dengan 30 per 12. Coret-coret ya. Ini 5, ini 2. Maka nanti V02-nya saat panjang gelombangnya 400 nanometer adalah 5 volt. Itu fisika modern untuk kuantum. Oke. Sekarang kita lihat. Ini juga listrik, cuma listrik arus bolak-balik. Sebuah kumparan dihubungkan dengan sumber DC 20/2 volt. DC. Nilai V-nya 20/2 volt. Nilai I-nya 4 ampere. Nah, hasil baginya namanya R. Berarti 20/2 dibagi 4, ketemunya 5/2 ohm. Sementara kalau kita bicara AC, itu kan V-nya 20/6 volt.
nilai I-nya ketemunya 4 ampere, maka nanti hasil bagi antara V dengan I itu adalah impedansi Z, yaitu V per I. Sama, 20 akar 6 dibagi 4, 5 akar 6 ohm. Padahal yang namanya Z kuadrat itu R kuadrat ditambah XL kuadrat. 5 akar 6 dikuadratkan sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah XL kuadrat. 150 sama dengan 50 plus XL kuadrat. Oke, berarti XL kuadratnya berapa? 100. Sehingga nanti nilai XL-nya ketemu 10 ohm. Ingat, yang namanya XL adalah omega dikali L. 100 sama dengan omeganya yang ini, nak. 300 dikali L. Bukan 100 ya, 10 ya. Sehingga nanti nilai L-nya ketemunya seperti 30 Henry atau 1000 per 30 milihenry. Nah, jadi 33 sepertiga Henry. Oke. Mudah kan? Jadi anak-anakku sahabat Erlangga itu yang bisa Mister Yan berikan. Sekali lagi, jangan lupa like and subscribe dan komen channel ini. Sampai jumpa di Erlangga Classroom berikutnya. Dan siap pejuang UTBK merebut PTN Impian dengan buku yang seperti ini. Nah, sekali lagi, terima kasih dan terima kasih. Ketemu lagi di Erlangga Classroom berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.